kita akan berdiskusi mengenai materi pembelajaran berbasis neuroscience. Jadi yang pertama yang akan kita bahas pada diskusi hari ini itu yang pertama pengertian neuroscience, kapasitas dan fungsi bagian otak. Kemudian yang kedua itu menjelaskan cara bagaimana otak kita belajar. Kemudian yang ketiga itu bagaimana penerapan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan yang terakhir itu bagaimana penerapan tahapan pembelajaran berbasis neuroscience dalam proses pembelajaran di sekolah. Oke, jadi yang pertama pengertian neuroscience. Ada yang udah ketemu pengertian neuroscience? Pengertiannya biar pengertian neuroscience dibagi. Ada yang udah ketemu pengertian neuroscience? Tidak. Yang kapasitas dan fungsi bagian otak manusia. Ada ini kapasitasnya. Fungsi pokok bagian otak ya. Ya. Berarti sisanya kapasitas. Kita cari judul sama atau gitu kita. Judul. Bayangkan. Cari dulu pengertian neuroscience. Sudah ketemu kan? Terus kapasitas dan fungsi bagian otak manusia. Sudah. Kapasitas belum sampai ketemu. Fungsi bagian otak manusia. Kapasitas ini maksudnya yang kayak mana? Bagian otak ada halaman yang mulai dari 50 sampai Yang kapasitasnya. Ada satu otak manusia otak manusia. Namun berapa? Ya itulah menunjukkan bahwa 50% perkembangan kecerdasan itu otak impulsif. Itu lain termasuk otak. itu kembangan kok. Kapasitas kalau diisi itu tidak sih nyelurun dalam otak manusia. Yang punya otak berfungsi mengendalikan perkembangan seseorang atau mendapatkan suatu masalah.
kalau buat kapasitas koneksi. Kapasitas kayaknya nggak ketemu. Nah benar tadi bisa ya, tapi tapi Yang masuk koneksi tuh ya. cara otak kita belajar. yang dari Gunawan doang. Dia kayaknya itu yang ada tadi kapasitas terkait gitu mah. Ini sesuatu ya. Itu aku bilang. Kekuatan yang luar biasa besar. Itu pertumbuhan juga itu nanti. Ini kapasitas koneksinya. Yang ada tulis apa namanya kata kapasitasnya yang tadi kapasitas koneksi. 1 sampai Itu yang mana? 20.000. Yang mana? Koneksi apa kapasitas ini? Yang itu Gunawan tahun 2006 halaman 56. 48 halaman 48 kalau itu tadi punya apa namanya? Kutipan. Nah, Udah. Dari menurut para ahli neuroscience, sampai sini kan? Menurut para ahli neuroscience, terjadi karena seluruh kita menggunakan pengetahuan. Itu kan setiap minggu Rara bikin beda. Tinggal hari itu openingnya apa? Aduh, ya nanti yang Rara kirimkan dipakai ya nanti.
Windows Print. Bukan. Ada di sini print foto kan kita doang. Oh, iya bener.
bagian bawah. Nanti itu ya. Yang pertama itu pengertian neuroscience. Ada yang tahu pengertian neuroscience? Oke. Jadi apa pengertian neuroscience? Jadi Neuroscience itu merupakan ilmu neural yang mempelajari sistem saraf, terutama neuron atau saraf sel saraf pada otak dengan pendekatan multidisiplin atau spasial. Sedangkan secara terminologi neuroscience ini adalah bidang ilmu yang menggeluti pada kajian saintifik terhadap sistem saraf, terutama saraf otak. Lalu neuroscience ini merupakan penelitian tentang sistem saraf otak dan bagaimana otak itu berfungsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa neuroscience merupakan ilmu yang mempelajari sistem saraf otak dengan seluruh fungsinya, seperti bagaimana peran tiga yang terjadi di dalam manusia. Yang kedua itu kapasitas bagian otak manusia. Bagaimana yang kapasitas otak manusia? koneksinya apa itu? Kapasitas. Kalau maksimumnya sih bisa 100 triliun menurut Jensen. Ya, tapi itu menurut para ahli ini otak ini hanya bisa membuat koneksi antar sel neuron itu tuh hanya 10-50% dari 100 triliun tadi, yang artinya nih bisa dari 1 hingga 20.000 koneksi menurut Gunawan tahun 2006. Kapasitas. Kalau fungsi bagian otak manusia, yang pertama itu ada batang otak. Apa fungsinya? Untuk mengendalikan pertahanan seseorang ketika mendapatkan suatu ancaman. Nah, tekanan kritikan atau ketika ini dirasa takut. jadi ketika seseorang itu merasa tertekan, terancam atau dalam kondisi merasa ada bahaya, daerah batang otak ini dapat bereaksi secara tiba-tiba dalam bentuk marah, mendebat, dorongan berkelahi atau berlari. Jadi dalam kondisi saat otak berada pada posisi tertekan itu adalah kondisi yang tidak baik bagi seseorang untuk menerima pelajaran, karena saat tertekan maka daerah batang otaklah yang lebih banyak mendominasi pikiran dan perilaku seseorang. Yang kedua, bagian kedua yaitu sistem limbik. Sistem ini dari hippocampus, Talamus dan hipotalamus dan seperti amigdala fungsinya untuk mengendalikan emosi seseorang. oleh karena itu daerah ini disebut juga sebagai pusat emosi. Di samping itu bagian ini juga bertanggung jawab pada atensi, perhatian, tidur, pengaturan bagian tubuh, hormon, seksualitas, penciuman, dan produksi dari otak. Terus bagian ketiga ada konteks, berfungsi untuk mengendalikan kemampuan berpikir atau bernalar seseorang. bagian ini dikenal juga sebagai bagian kerja sekolah atau kognitif. Tadi ada 3 fungsi bagian otak. Yang kedua, otak kita itu memiliki
memiliki dua macam sel. Yang pertama itu sel neuron dan kedua sel neural. Sel neuron fungsinya untuk apa? Menyalakan, mengintegrasikan dan mengolah informasi secara terus-menerus di sepanjang celah mikroskopik yang disebut sinapsis. Dan yang kedua itu sel glial atau lem, dikenal juga dengan interneuron. Perannya yaitu untuk Memproduksi dan membungkus akson dengan lemak yang disebut myelin, pendukung struktural bagi penghalang darah otak, transportasi nutrien, dan pengaturan sistem imun. kecerdasan peserta didik itu sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya sambungan atau sinapsis antar sel neuron dalam untuk meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi atau sinapsis antar sel neuron pada otak dapat dilakukan dengan cara memfasilitasinya dengan lingkungan yang kaya akan tantangan belajar. Nah, menurut teori neuroscience ini, belajar adalah proses membangun dan mengubah koneksi-koneksi dan jaringan-jaringan saraf sinaptik. Belajar terjadi ketika sebuah akson yang merupakan perluasan yang lebih kecil dan menyerupai satu bertemu dengan sebuah jaringan yang ada di sekitarnya. Terus pembahasan selanjutnya itu tentang prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience. Ada beberapa prinsip berbasis neuroscience yang perlu diperhatikan. Ada pembelajaran mampu mengoptimalkan potensi kecerdasan otak peserta didik. Di antaranya yang pertama, pembelajaran terkait penyerapan informasi paling baik dilakukan di pagi hari, sedangkan waktu terbaik untuk pengulangan pengolahan dan juga refleksi informasi paling baik dilakukan di sore hari. Pembelajaran akan membantu otak untuk tetap mempertahankan perhatiannya. Jika peserta didik setiap 90 menit diberi kesempatan untuk melakukan gerakan peregangan otot atau relaksasi tubuh dengan tenang sekitar 10 menit. Ketiga, Pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan kedua belahan otak kanan dan kiri secara seimbang. Misalnya, dengan menyampaikan informasi dalam perpaduan kata dan gambar serta diiringi musik. Siswa akan lebih cepat menyerapnya dan informasi akan tersimpan dalam otak peserta didik ketimbang hanya lewat kata-kata saja. selanjutnya itu pembelajaran akan mencapai hasil terbaik apabila difokuskan pada pembahasan materi, dipecah dan difokuskan kembali pada pembahasan materi. Pembelajaran akan menarik perhatian jika memperhatikan perubahan gerakan, cahaya, kontrasta, dan juga warna. Lalu proses pembelajaran agar optimal perlu memperhatikan beberapa faktor lingkungan seperti suhu ruangan, pilihan warna kelas, desain warna tampilan media, jalan ruang kelas, kecahayaan, tanaman, musik, aroma, ketersediaan air minum, dan juga lalu proses pembelajaran akan lebih optimal jika peserta didik memperoleh asupan gizi dan juga nutrisi yang cukup, sehingga nantinya anak memiliki hemoglobin dalam darah atau HB yang tinggi. Terakhir itu ditingkatkan kondisi emosional positif peserta didik dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, permainan, humor, dan perhatian personal. Terus pembahasan selanjutnya itu tahap-tahap pembelajaran berbasis neuroscience itu ada yang pertama itu tentang konsep dan prinsip pembelajaran digital. Kemudian yang kedua itu rasa pembelajaran digital. Pembelajaran berbasis
berbasis neuroscience dapat dilakukan menggunakan 5 tahap pembelajaran, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua akuisisi, yang ketiga elaborasi, yang keempat tahap teori, integrasi fungsional. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini merupakan tahap pemberian kerangka kerja bagi pembelajaran baru dan juga mempersiapkan otak peserta didik dengan koneksi-koneksi yang memungkinkan. Lalu kegiatan persiapan belajar ini dapat dilakukan dengan beberapa strategi, di antaranya yaitu yang pertama dapat membuat peserta didik tertarik dan senang dengan proses kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Lalu melakukan presentasi visual dan bisa keseluruhan materi pembelajaran yang akan dipelajari dan juga menjelaskan kaitan topik materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari peserta didik serta menjelaskan manfaat dan juga pentingnya topik yang dipelajari untuk peserta didik. Kedua itu tahap akuisisi. Tahapnya terdiri dari apa saja? Tahap penciptaan koneksi di mana neuron dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Koneksi antar neuron akan terbentuk ketika pengalaman belajar yang dialami peserta didik bersifat baru dan koheren atau berhubungan dengan materi yang pernah dipelajari. Kegiatan akuisisi dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang bervariasi, diantaranya melalui kegiatan diskusi, pembelajaran dengan memanfaatkan media visual, simulasi lingkungan, pengalaman praktis seperti percobaan eksperimen atau simulasi, kegiatan manipulatif, video refleksi, proyek-proyek kelompok, dan aktivitas berkumpul. Dan yang ketiga itu ada tahap elaborasi. Tahap ini merupakan tahap koreksi kesalahan dan pendalaman. Jadi di tahap ini merupakan tahap untuk memastikan apakah materi yang dikuasai peserta didik adalah ilmu yang benar dan akurat. Jadi beberapa kegiatan belajar yang dapat dilaksanakan pada tahap ini yaitu yang pertama itu tanya jawab terbuka tentang kegiatan simulasi yang telah dilakukan, kemudian presentasi dan diskusi kelas hasil eksperimen peserta didik, kemudian pemberian umpan balik dan pemberian koreksi terhadap hasil diskusi jika terjadi miskonsepsi, penegasan pemahaman peserta didik melalui presentasi visual yang menarik atau pemutaran video, dan yang lain sebagainya. Dapat juga dilanjutkan dengan meminta peserta didik untuk membuat peta konsep atau menyusun soal pertanyaan terkait materi yang telah dipelajari. Dua tahap lagi ada tahap Informasi memori. Tahap ini dapat disebut dengan sebagai tahap pembelajaran yang merekatkan ikatan koneksi neuron lebih kuat. Kegiatan pembelajaran berupaya memastikan apa yang dipelajari hari ini masih tetap ada pada hari Selasa. Nah, untuk dapat merekatkan ikatan koneksi yang lebih kuat, maka terkait materi yang dipelajari, kita sediakan peserta didik di area yang mendengarkan musik. Ajaklah peserta didik untuk melakukan peregangan dan latihan relaksasi. Gerakan peregangan otot dan relaksasi. Peregangan relaksasi penting dilakukan. Hal ini karena pengolahan pesan pada otak peserta didik akan lebih optimal jika otak siswa dalam kondisi rileks dan tenang. Selanjutnya Ada tahap kelima yaitu tahap integrasi fungsional, yaitu upaya untuk memperkuat dan memperluas materi pembelajaran yang dapat dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran secara bervariasi. Misalnya kita meminta peserta didik untuk menyampaikan apa yang telah dipelajarinya kepada temannya. Nah, misal dengan mempresentasikan peta konsep atau nanti mereka bisa saling bertanya jawab dan mengevaluasi satu sama lain. Lalu guru bisa juga meminta peserta didik untuk menulis sebuah esai atau artikel terkait apa yang telah mereka pelajari. Variasi metode pembelajaran lainnya dapat dilakukan dengan cara memberikan kuis kepada peserta didik secara verbal atau secara tertulis.
tentang neuroscience dan pembelajaran digital. Jadi sampai di sini dulu diskusi hari ini. Sampai jumpa